Halo, nama saya Amelia dari UT Bandung dengan NIM 053096717. Untuk tugas 3 basis data, saya akan melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Dan ini untuk tahapannya. Ini ya di rumah sakit yang telah buat kemarin. Sumnya start pada Apache dan MySQL. Sudah bertanda hijau, berarti ini sudah jalan. Lalu kita ke PHP admin. Oke, di database rumah sakit kita klik dahulu database-nya. Kita akan melakukan transaksi commit terlebih dahulu. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Kita akan membuat store procedure dengan klik routine, create new. Di sini transaksi 1. Oke, parameternya harus dihapus dulu ya. Tambahkan parameternya, saya akan ketikkan seperti yang ada di buku. Oke, di sini sudah terkirim dan kita akan cek di SQL dengan perintah call transaksi 1. Kirim. Di sini ada nomor 6, Tito, jangan pakis, saya penyakit 0. Oke. Sedangkan di tabel belum ada karena kita belum menambahkan commit pada insert datanya. Dan menambahkan commit, kita kirim. Oke, di sini sudah sedia dan kita cek lagi. Transaksi 1. Ini di sini masih ada dan kita akan cek di tabel pasien. Sudah ada. Jadi ID pasien 6 telah tampil di layar. Ini memastikan bahwa perintah commit berjalan dengan baik. Untuk transaksi yang kedua, kita akan melakukan rollback, di mana rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. New. Parameternya kita hapus. Dan parameternya di sini kita menggunakan rollback di mana ini menggugurkan perintah yang sedang kita jalankan, yaitu di set nama pasien Danang, di mana ID pasien 144 kita kirim. Oke, untuk transaksi 2 kita akan coba call di SQL. Oke, di sini tidak ada perubahan. ID 114 masih bernama Ready, belum berubah menjadi Danang karena kita tadi menggunakan rollback. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba untuk membuat transaksi baru. Ini perintahnya memasukkan tabel data pasien bernama Hanif dengan ID 7, alamatnya Jalan Babakan Loa, dan jenis kelaminnya L. Namun di bawahnya ada rollback, dan di bawah rollback ada lagi perintah update pasien, set nama pasien Sepin, di mana ID pasiennya 113. Oke, kita kirim. Kita call transaksi 3. Oke, di sini 13
sudah terganti menjadi Septin. Ini awalnya tadi Santi dan sekarang diganti menjadi Septin. Dan untuk perintah yang pertama, tadi memasukkan Hanif tidak masuk karena di bawahnya ada rollback. Jadi untuk sebuah perintah yang tidak memakai rollback di bawahnya itu akan terupdate di sini, sedangkan jika ada rollback di bawahnya maka data tidak akan terupdate. Ke transaksi selanjutnya yaitu checkpoint. Rutin, kliknya rutin, 3 transaksi 4. Parameternya kita hapus. Ini kita ada 3 perintah. Yang pertama data baru yaitu Hanif. Di sini ada save point 1. Yang kedua ada Tina. Di bawahnya ada rollback to save point 1. Yang ketiga ada Lutfi, kita kirim. Di sini kita ada Tivo insert call transaksi 4. Jadi transaksi 4 ini data yang masuk ke dalam basis data hanya 2, yaitu ID pasien 7 dan ID pasien 9. Sedangkan untuk ID pasien 8 tidak masuk ke dalam basis data karena di rollback. Oke, transaksi selanjutnya adalah trigger. Untuk transaksi trigger kita diharuskan membuat tabel obat dan tabel transaksi obat terlebih dahulu, seperti yang ada pada instruksi, dan coba buat perintah pada SQL. Kita lihat di tabelnya, transaksi obat. Kita buat polygon key-nya terlebih dahulu. Kita ke designer. Langsung hide tabel list, kita checklist semuanya. Oke, kita rapikan dahulu. Oke, di sini semua sudah terrelasi. Dan kita akan mencoba perintah trigger dan akan fokus pada ketiga tabel, yaitu tabel pasien, tabel transaksi obat, dan tabel obat. Kita harus mengisi terlebih dahulu tabel obat minimal 3 data. Oke, tabel obat sudah terisi. Ke tabel transaksi obat. Klik trigger. Klik new trigger. TG jadwal. Kita lihat tabel obat. Gunakan perintah. Oke, kita cek pada tabel obat. Oke, pada tabel obat terlihat amoksilin sudah berkurang 5 pieces. Tadinya 20 pieces, sekarang menjadi 15. Karena transaksi tadi telah membeli 5 obat. Jadi, trigger adalah sebagai pemicu jika ada perubahan pada baris sebuah tabel dari basis data. Perubahan bisa insert, update, atau delete. Sekian untuk tugas 3 basis data. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.